Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di ruangan ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Harapan dan doa saya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan tentang jemaat idaman Tuhan. Nah, sebelum kita membahas perikop ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami bahas pada hari ini kami mengerti, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih tetap pada perikop Kolose pasal 1 ayat 24 sampai Kolose pasal 2 ayat yang kelima. Nah, untuk jelasnya saya bacakan dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa apa yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini itu sungguh-sungguh bersumber dari firman Tuhan. Ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-katanya yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai dengan Kolose pasal 2 ayat yang ke-5. Nah, di dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, memang penekanan utamanya adalah Paulus yang berbicara kepada jemaat di Kolose dengan beberapa pernyataan tujuan dan pengalaman hidupnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa bagian yang mengharapkan atau Paulus mengharapkan dari jemaat itu untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Tetapi saya mau di dalam bacaan ini supaya baik Paulus maupun jemaat yang ada di Kolose
itu sama-sama kita posisikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang dapat kita jadikan sebagai satu model atau contoh bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini dan di dalam mengiring bahkan di dalam melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa kriteria yang saudara sebagai jemaat Tuhan itu harus nyatakan di dalam kehidupan saudara supaya dapat memenuhi kualifikasi sebagai jemaat yang diidam-idamkan Tuhan atau yang didambakan dan yang diharapkan Tuhan. Nah, yang berikut dari kelanjutan apa yang saya sudah bahas sebelumnya, sesi sebelumnya itu, dikatakan di sini bahwa jemaat yang menjadi idaman Tuhan adalah jemaat yang memiliki daya juang yang tinggi dalam perjuangan iman, dalam pengiringan kepada Tuhan, dan juga di dalam pelayanan sesuai dengan anugerah dan karunia Tuhan bagi dirinya. Nah, itu dikatakan dalam ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Jadi Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan itu berjuang dengan sekuat tenaga supaya dia dapat mencapai apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dilakukan. Tetapi Paulus sebagai jemaat Tuhan juga berjuang, dan ini yang menjadi model teladan bagi kita sebagai umat Tuhan pada masa ini adalah bahwa Paulus berjuang untuk meraih apa yang telah ditargetkan Tuhan di dalam kehidupannya. Berjuang untuk jemaat Tuhan, berjuang untuk umat Tuhan, berjuang untuk menghadapi segala tantangan, rintangan di dalam pelayanan pengiringannya kepada Tuhan. Nah, jemaat harus membekali diri dengan mental seperti ini, bahwa saya sebagai pengiring Tuhan, sebagai umat Tuhan, saya harus berjuang di dalam mengiring Tuhan, mempertahankan iman kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi situasi zaman yang semakin hari semakin sulit itu. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-25 sampai 27, ini juga surat Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi dia mengutip seorang pelayan Tuhan, ya, yaitu Epaphroditus, berkata begini, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Jadi Paulus dan Epaphroditus itu pada satu sisi adalah sesama pelayan Tuhan yang memperjuangkan Injil Kerajaan Allah disebarluaskan sampai ke penjuru bumi. Tetapi pada sisi yang lain, Paulus dan Epaphroditus adalah umat Allah yang harus menjadi teladan kita berjuang, ya, yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya itu, dikatakan bahwa Epaphroditus itu mempertaruhkan nyawanya karena pelayanannya kepada Tuhan dan karena pengabdiannya kepada Paulus. Inilah jemaat yang harus kita contoh, saudara-saudara, bahwa kita juga sebagai pengiring Tuhan jangan menjadi jemaat yang cengeng, jangan menjadi jemaat yang bermental kerupuk. Ada sedikit tantangan, kita komplain. Ada sedikit masalah, kita marah, kita mengeluh kepada Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa orang-orang yang mau mengiring Tuhan itu sedang diproyeksikan kepada satu kesempurnaan hidup yang sama seperti gambaran anaknya, yaitu Yesus di dalam Roma pasal 8, 29 sampai 30. Nah, oleh karena itu maka saudara harus tabah, harus kuat untuk menghadapi segala tantangan itu, berjuang. Ya. Nah, karena dikatakan ini berjuang,
Jadi bukan faktor eksternal, kekuatan eksternal yang membuat saudara kuat. Karena ada hamba Tuhan, karena ada pelayan Tuhan yang mendampingi saudara setiap saat. Bukan itu. Tetapi di dalam diri saudara sendiri harus muncul kekuatan. Muncul daya juang. Muncul sifat militansi di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena orang-orang yang militan, orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi adalah dambaan dan harapan Tuhan bagi semua umat manusia. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu ajaran Paulus tentang perjuangan hidupnya mengiring Tuhan harus menjadi perjuangan kita, harus menjadi teladan kita, bahwa saya sebagai pengikut Yesus, saya juga harus berjuang untuk menjalani hidup ini dan menjalani iman saya kepada Tuhan, walau harus menghadapi tantangan yang tidak ringan, bahkan ancaman kepada nyawa. Nah, kualifikasi jemaat yang menjadi dambaan Tuhan adalah jemaat yang memiliki hati misi. Jemaat yang peduli kepada pemberitaan perluasan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini Paulus, saudara. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Nah, ini ada tempat-tempat yang disebutkan di sini oleh Paulus. Laodikia, kemudian secara tersirat Kolose, ya, jemaat yang di Kolose yang disurati oleh ini. Tetapi juga Paulus menyebutkan tempat-tempat lain yang dia sudah kunjungi tetapi belum dikenal secara pribadi, yang namanya sudah berkumandang tetapi belum dikenal secara pribadi, dan Paulus rindu untuk mengunjungi daerah-daerah itu. Oleh karena apa? Karena Paulus itu adalah seorang anak Tuhan yang di dalam dirinya ada satu tanggung jawab misi, ada tanggung jawab pemberitaan Injil keselamatan kepada segala bangsa, kepada setiap suku, bahasa, dan kaum, adalah tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada setiap pribadi. Saudara harus mengambil tanggung jawab untuk pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, Paulus berkata, semuanya tempat-tempat yang dia kunjungi itu, tempat-tempat yang sudah masuk di dalam program untuk dikunjungi, untuk pergi menyatakan rahasia keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui Injil, kabar baik itu. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-7, Paulus berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi, saudara mungkin bertanya, saya kan seorang pegawai, seorang karyawan, seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa pergi meninggalkan tugas-tugas itu. Saya terikat. Tetapi memberitakan Injil itu bukan harus lintas negara, lintas suku. Di dalam suku di mana saudara berada, di dalam lingkungan masyarakat di mana saudara berada, saudara bisa untuk melaksanakan tugas misi itu dengan menjadikan diri sebagai saksi Kristus, menjadikan diri sebagai Injil yang terbuka yang dapat dibaca semua orang, sebagai orang yang kemudian dapat berkata-kata meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Tetapi ada pola-pola lain yang saudara bisa lakukan untuk bisa melakukan misi lintas wilayah, lintas suku, bahkan lintas negara, yaitu apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini sadar bahwa mereka punya keterbatasan untuk
melakukan perkunjungan misi ke wilayah-wilayah dan daerah-daerah terutama yang jauh. Tetapi mereka dapat melakukan penjangkauan di tempat-tempat yang jauh itu dengan mengambil tanggung jawab di dalam bidang keuangan. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 4 itu, bagaimana jemaat di Filipi itu berkali-kali mengirimkan bantuan dana untuk pelayanan, menunjang pelayanan Paulus kepada suku-suku yang belum terjangkau dengan Injil. Nah, ini perlu, saudara. Seorang pemberita Injil itu butuh berita, yaitu Injil. Ini pengetahuan teologi. Seorang pemberita Injil butuh waktu, karena dia harus pergi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Seorang utusan Injil itu butuh tenaga, perlu sehat. Karena kesehatan itu sangat menunjang pemberitaan Injil. Dan Paulus itu sangat peduli kepada kesehatan, sehingga dia bisa bergerak secara leluasa di dalam memberitakan Injil. Tetapi seorang penginjil juga, saudara-saudara, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Jadi karena itu maka seorang utusan Injil itu perlu dana. Dan ini dipraktekkan oleh jemaat di Filipi dengan memberikan bantuan dana kepada Paulus untuk bisa pergi memberitakan Injil tanpa harus memusingkan diri lagi soal makan, soal minum, dan soal biaya transportasi. Nah, saudara bisa mengambil itu kalau memang saudara punya tanggung jawab sebagai anak Tuhan untuk melakukan misi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara mesti hati-hati ini. Hari-hari ini kita digoncangkan dengan pemikiran teologi yang bertentangan dengan Alkitab. Kalau saudara tidak selektif di dalam memberikan bantuan keuangan, bantuan finansial, bantuan materialistik kepada hamba-hamba Tuhan, maka saudara bisa saja terjebak untuk justru mensponsori, mendukung, membackup secara finansial kepada pelayan-pelayan, pendeta-pendeta yang justru kontra Injil, kontra kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu maka saudara harus mengambil satu contoh jemaat di Filipi. Dan Paulus juga berkata bahwa aku berdoa supaya kasih itu makin melimpah di dalam segala pengetahuan dan pengertian yang benar. Artinya, jangan sampai saudara salah mengaplikasikan kasih itu dengan asal beri, asal support, asal dukung. Tetapi pilih hamba-hamba Tuhan yang betul-betul sesuai dengan Injil di dalam ajarannya, memiliki tanggung jawab misi untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sebagai satu contoh konkret, channel Sema Adonai ini membutuhkan support dana. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di Sema Adonai adalah manusia-manusia biasa yang tetap butuh makan dan butuh minum. Dan karena itu, saudara harus melihat ajaran-ajaran dari pendeta-pendeta itu dan supportlah kepada yang betul-betul dapat memberitakan Injil itu secara benar dan bertanggung jawab. Ya, jangan sampai saudara mensponsori, mendanai, membackup dengan dana pendeta-pendeta yang justru menyangkal Yesus sebagai Tuhan, menyangkal Alkitab sebagai kebenaran firman Allah. Itu yang kedua hari ini. Dan yang ketiga hari ini adalah seorang jemaat, seorang anak Tuhan yang didambakan Tuhan adalah seorang yang kuat menghadapi masalah. Dalam ayat yang kedua dari pasal 2, Paulus mengatakan, Paulus itu berkunjung dari satu daerah ke daerah lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu gereja ke gereja lain. Apa tujuannya? Selain untuk memberitakan Injil, dikatakan di dalam ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur. Supaya hati mereka terhibur.
Itu di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia yang lain, supaya hatimu teguh. Ya. Teguh dalam hal apa? Ya. Di poin 1 pada hari ini yang saya sudah sampaikan tadi, teguh menghadapi segala tantangan hidup yang datang dari luar, karena situasi sosial, karena situasi politik, karena situasi ekonomi, ya, tetap maju, tetap mengiring Tuhan menghadapi tantangan yang bersifat eksternal itu. Tetapi saudara-saudara, jemaat Tuhan itu tantangannya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri jemaat itu sendiri. Pikirannya bercabang, hatinya bimbang. Seperti yang sekarang ini saya banyak tangani, ada hamba-hamba Tuhan yang bingung dengan pernyataan-pernyataan di media sosial yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ada kebimbangan, ada keraguan. Datang lagi jemaat biasa, ya. Sedangkan hamba Tuhan saja bingung. Ini jemaat-jemaat Tuhan yang biasa juga mengadu kepada saya. Padanya mana yang benar? Ya. Jadi jemaat sekarang itu dalam kegalauan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Oleh karena memang mereka mendengarkan berita-berita, ajaran-ajaran yang saling kontradiksi. Nah, itulah yang menjadi tujuan Paulus untuk pergi mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah pernah dikunjungi itu, supaya hati jemaat itu teguh, agar jangan ragu, jangan bimbang di dalam beriman dan berkeyakinan kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Dan karena itu, Yesus harus tetap menjadi objek iman yang seperti diajarkan Alkitab. Nah, saudara-saudara, ini perlu karena jemaat itu menghadapi tantangan yang begitu berat. Ada juga pengalaman pelayanan saya, orang tuanya sakit dan susah disembuhkan. Berdoa, minta pendeta, minta gereja untuk mendukung dalam doa, tetapi orang tuanya tidak kunjung sehat. Lalu kemudian ada bisikan-bisikan dari luar. Diberikan satu masukan. Di tempat itu ada si Anu, di tempat itu ada si Anu. Yang kalau kita datang kepadanya untuk minta pertolongan, maka apa penyakit, apa masalah, kerasukan-kerasukan setan itu bisa ditanggulangi oleh si A, si B tadi di tempat A, di tempat B. Ini tantangan yang kemudian terinternalisasi ke dalam pikiran, maka akhirnya jemaat itu mengalami gejolak di dalam dirinya, bahkan di dalam imannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan hari ini harus mengatakan kepada saudara, saudara akan terus menghadapi tantangan secara eksternal dan internal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk saudara bisa memperoleh keselamatan kecuali di dalam Yesus. Itu satu. Bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup untuk menyelesaikan semua problem masalah hidup saudara. Karena itu tetaplah percaya, miliki iman yang teguh, bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Undangan itu jangan sampai saudara tukar dengan bisikan-bisikan yang belum tentu, belum pasti, bahkan yang nggak jelas juntrungannya. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuhmu dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, janganlah kamu takut kepada orang-orang yang mengancam. Jangan takut terhadap tantangan-tantangan yang datang dari luar.
bahkan yang mungkin memberikan kepadamu pilihan yang sulit. Mau percaya kepada Yesus dan leher putus nyawa melayang, atau menyangkal Yesus dan tetap hidup. Ya, ini pilihan yang sulit. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang memang sanggup membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jiwamu. Karena itu aku beritahukan kepadamu, kepada siapa kamu harus takut. Takutlah kepada Allah yang selain berkuasa untuk membunuh tubuh, Dia juga berkuasa untuk melemparkan jiwamu ke dalam neraka, penghukuman, penderitaan yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi karena itu saudara, miliki keteguhan hati, miliki keteguhan percaya kepada Tuhan. Jangan mudah digoncang, jangan mudah dipengaruhi, tetapi tetap berpegang pada prinsip Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, sanggup untuk memberikan kepadaku kelegaan atas semua masalah persoalan yang sedang aku hadapi. Alkitab berkata saudara bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, persoalan, masalah, kesulitan akan bertambah-tambah, kejahatan akan bertambah-tambah. Dan selama orang itu hidup, walaupun dia beriman dengan sempurna kepada Yesus, dia akan menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Tetapi sebagai jemaat yang mau memenuhi standar jemaat yang diidam-idamkan Tuhan, maka pada hari ini saya beritahukan kepada saudara, tetaplah kuat, tetaplah teguh, jangan mau digeser, jangan mau beralih kepada yang lain, tetapi tetap kepada Yesus, tetap kepada Alkitab sebagai kebenaran dan firman Allah. Nah, saudara-saudara, itulah 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini. Apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Pertama hari ini adalah kuat menghadapi masalah, tangguh menghadapi masalah. Yang kedua adalah jadilah jemaat yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam misi pekabaran Injil kepada segala bangsa. Dan yang ketiga, teguhkan hatimu, tetapkan imanmu, bulatkan keyakinanmu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus terus mengingatkan dan memperjelas firman ini kepada saudara, sehingga dimanapun saudara berada, saudara dapat menjadi jemaat yang diidam-idamkan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk renungan firman-Mu, walaupun singkat sederhana, tetapi telah memberikan kepada kami satu poin-poin yang jelas, apa yang harus kami lakukan untuk memenuhi kriteria jemaat yang diidam-idamkan Tuhan. Terima kasih untuk Rasul Paulus yang Tuhan beri inspirasi yang luar biasa, sehingga dia dapat menyingkapkan kepada kami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur juga untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan karena itu Tuhan teruslah pakai hamba-Mu untuk dapat menyingkapkan juga rahasia-rahasia yang terselubung di dalam firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.